Hai, balik lagi bersama Adelia ASMR. So, pada video kali ini aku akan menceritakan kamu 3 buah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita yang pertama yang berjudul Sangkuriang. Zaman dahulu kala, ada seorang putri raja di Jawa Barat yang bernama Dayang Sumi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh si Tumang, anjing kesayangannya. Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan. Anjing tersebut diusir ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sangkuriang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sangkuriang hingga terluka dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang pun sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Dayang Sumbi selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, dewa memberinya sebuah hadiah. Ia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis jelita yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Saking terpesonanya dengan kecantikan wanita tersebut, Sangkuriang pun ingin melamarnya. Namun, karena pemuda itu sangat tampan, maka Dayang Sumbi pun sangat terpesona kepadanya. Pada suatu hari, Sangkuriang pamit untuk berburu. Ia minta tolong kepada Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikan, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Ia langsung mencari cara untuk menggagalkan proses peminangan itu. Ia mengajukan 2 syarat. Syarat pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung Sungai Citarum. Syarat yang kedua adalah ia meminta Sangkuriang membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu juga Sangkuriang bertapa. Dengan kesaktiannya, ia mengerahkan seluruh makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sangkuriang mengira hari sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah karena tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, ia menjebol bendungan yang dibuatnya. Lalu, terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota. Ia juga menendang sampan besar yang dibuatnya, sehingga sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua yang berjudul Lutung Kasaro. Alkisah di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Kini usianya sudah tidak muda lagi.
Lalu ia memilih Purbasari, putri bungsunya sebagai pengganti dirinya untuk memimpin kerajaan. Purbasari memiliki seorang kakak yang bernama Purbararang. Ia tidak setuju jika adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. Kemarahannya pun memuncak, sehingga ia berniat untuk mencelakakan adiknya. Purbararang pergi menemui seorang nenek sihir untuk menyihir Purbasari. Nenek sihir itu memantrai Purbasari sehingga kulitnya yang mulus berubah menjadi total-total hitam. Melihat kondisi Purbasari, akhirnya Purbararang memiliki alasan untuk mengusir adiknya tersebut. Kemudian, ia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, patih tersebut membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasihati Purbasari, "Tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti akan berakhir. Yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama Tuan Putri." "Terima kasih, Paman," ujar Purbasari. Selama tinggal di dalam hutan, ia mempunyai banyak teman baru, yaitu hewan-hewan yang selalu baik kepadanya. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Kera tersebut paling perhatian kepada Purbasari. Kera itu biasa dipanggil Lutung Kasarung. Lutung tersebut selalu menghibur hati Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan untuk putri Purbasari. Ketika malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Saat itu, ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata. Hal ini membuktikan bahwa Lutung Kasarung bukan makhluk biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekat lutung itu merekah, dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya sangat jernih dan mengandung obat yang sangat harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Ia pun menurutinya. Tidak lama setelah ia menceburkan dirinya, suatu keajaiban terjadi pada kulitnya. Perlahan-lahan kulitnya berubah menjadi bersih seperti semula, dan ia menjadi cantik kembali. Melihat perubahannya, Purbasari sangat terkejut dan gembira. Sementara di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat kondisi adiknya di hutan. Ia pergi bersama dengan tunangannya dan para pengawal. Sesampainya di hutan, akhirnya ia bertemu dengan adiknya dan mereka saling berpandangan. Purbararang tidak percaya melihat perubahan adiknya kembali seperti semula. Ia pun tidak mau kehilangan malu. Ia lalu mengajak Purbasari adu panjang rambut. Siapa yang paling panjang rambutnya, dialah yang menang, kata Purbararang. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena terus didesak, maka ia meladeni kakaknya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Baiklah, aku kalah. Tetapi sekarang, ayo kita adu tampan tunangan kita. Ini tunanganku, kata Purbararang sambil mendekat kepada Indrajaya. Purbasari mulai gelisah dan kebingungan. Akhirnya ia melirik serta menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melonjak-lonjak seakan-akan memenangkan Purbasari. Purbararang tertawa terbahak-bahak. Jadi, monyet itu tunanganmu? Pada saat itu juga Lutung Kasarung segera bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan berwajah lebih tampan daripada Indrajaya. Semua terkejut melihat kejadian itu seraya bersorak gembira. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahannya selama ini. Ia memohon maaf kepada adiknya dan memohon untuk tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan Purbararang. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu yang didampingi oleh seorang pemuda idamannya. Pemuda yang ternyata selama ini selalu mendampinginya di hutan dalam wujud seekor lutung.
Cerita terakhir berjudul Asal Mula Kota Cianjur. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki yang sangat kaya, yang dijuluki Pak Kikir, karena memang dia orang yang sangat kikir. Namun, sifat kikir itu tidak menular pada anak laki-lakinya. Anak Pak Kikir berwatak baik. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia sering membantu tetangganya yang kesusahan. Menurut kepercayaan masyarakat desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik dan melimpah, maka harus diadakan pesta syukuran dengan baik pula. Takut jika panen berikutnya gagal, maka Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran dan semua warga desa diundang oleh Pak Kikir. Penduduk desa mengira akan mendapatkan makanan yang enak dan lezat dalam pesta selamatan itu. Perkiraan itu meleset. Ternyata banyak di antara undangan yang tidak mendapatkan makanan. Saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua renta yang meminta sedekah kepada Pak Kikir. Bukannya diberi sedekah, Pak Kikir malah mengusirnya. Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih. Diam-diam dia mengambil jatah makan siangnya, lalu diberikan makanan itu kepada si nenek. Akhirnya si nenek merasa sangat gembira. Setelah anak laki-laki itu pergi, si nenek melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di sebuah bukit dekat desa. Ia lalu menancapkan tongkatnya di tanah dan mencabutnya. Dari lubang tancapan itu memancarlah air yang sangat deras. Kian lama, air itu semakin besar dan menuju ke desa. Putra Pak Kikir menganjurkan penduduk untuk segera meninggalkan desa dan lari ke atas bukit. Ia juga menyuruh ayahnya agar segera menyelamatkan diri. Namun, Pak Kikir tidak menghiraukan perkataan anaknya. Namun, karena tidak ada waktu lagi, maka putra Pak Kikir segera berlari menyelamatkan diri. Lain halnya dengan Pak Kikir yang terlambat menyelamatkan diri. Akhirnya, ia tenggelam dalam arus air bah. Sebagian besar penduduk desa termasuk putra Pak Kikir selamat. Kemudian, mereka memutuskan untuk mencari daerah baru. Mereka mengangkat putra Pak Kikir sebagai pemimpin desa yang baru. Putra Pak Kikir lalu menganjurkan penduduk untuk mengolah tanah yang telah dibagi rata. Pimpinan desa baru itu mengajari penduduk menanam padi dan bagaimana mengairi sawah secara baik. Desa itu kemudian disebut Desa Anjuran. Penduduk desa selalu mematuhi anjuran pimpinannya. Lama-kelamaan, desa itu berkembang menjadi kota kecil yang disebut Cianjur. Ci berarti air, Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Maka sampai saat ini, beras Cianjur dikenal sangat enak dan gurih. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.